upaya manusia. Iya benar, kita harus pemilihan kontrasepsi itu secara tepat Selama 12 bulan berturut-turut. ataupun kulit saya kok semakin jelek ya jadinya. Nah, karena depositnya tinggi. Jadi hormon-hormonnya juga masih normal dok ya? Halo Sobat Prima, berjumpa kembali di podcast Prima. Bincang Prima, saya mau sehat. Bersama saya, Dr. Nura Kusuma sebagai host yang akan menemani perbincangan pada kesempatan kali ini. Nah, pada podcast hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau jauh-jauh dari kota Bogor. Beliau adalah Dr. Yudi Andriansah Eka Putra, spesialis obstetri dan ginekologi, konsultan onkologi. Selamat sore dokter. Selamat sore juga Dr. Nura. Oke, apa kabar dok? Kabar baik. Masih tetap semangat dok? Tetap semangat. Oh, iya, padahal tadi operasinya banyak sekali dok ya. Ya. Tetap semangat memberikan edukasi pada podcast hari ini ya. Harus. Oke. Mungkin Sobat Prima ada yang belum tahu bahwa hari ini Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 beliau melakukan bakti sosial dengan pelayanan KBMOW dan MOP dalam rangka HUT TNI ke-78 dan PKK Sehat Lestari Berencana Kabupaten Tulungagung tahun 2023 yang bekerjasama dengan Rumah Sakit Prima Medika Tulungagung. Nah, kalau nggak salah tadi pesertanya 170 ya dok ya? 169. 169 ya? Yang dilayani tadi 163. Oke, 163 itu MOW, Ya. sisanya MOP ya dok ya? Ya. Oke. Mungkin sahabat Prima belum tahu ya apa itu MOW dan apa itu MOP. Jadi MOW itu adalah merupakan kontrasepsi mantap ya dok ya bagi wanita, sedangkan MOP untuk pria. Ya. Di mana kepanjangan MOW itu adalah metode operasi wanita, MOP itu metode operasi pria. Oke dah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar kontrasepsi pada wanita ya dok ya. Ya. Mungkin pada Sobat Prima yang di luar sana masih ragu dok, atau masih banyak yang belum tahu apa sih kontrasepsi itu, terus jenis-jenis kontrasepsinya seperti apa, terus kapan saya harus melakukan kontrasepsi. Mungkin pertanyaan pertama saya dok, apa itu kontrasepsi ya dok? Ya, kontrasepsi adalah metode untuk mencegah suatu kehamilan. Jadi suatu alat ya. Oke. Bisa berupa alat atau metode untuk mencegah kehamilan. Oke, jadi kontrasepsi itu bisa dilakukan pada pria dan pada Wanita. wanita ya dok ya. Nah, kira-kira dok, manfaat kontrasepsi itu sendiri apa ya dok? Kira-kira? Ya, tujuannya mencegah kehamilan. Oke, siap. Jadi kehamilan sendiri harus dipersiapkan. Oke, Ya, harus diinginkan. benar. Jadi tidak asal hamil. benar itu Ya, karena ya. menyambut sang buah hati itu memang harus perlu persiapan ya dokter ya. Betul. Oke. Terus kira-kira dok, hal-hal apa saja yang perlu kita ketahui untuk menentukan kontrasepsi itu dok? Ya, kontrasepsi disesuaikan dengan kebutuhan dari aseptor. Apakah aseptor berusia berapa dan bagaimana kondisinya, dan bagaimana pengaruh-pengaruh kontrasepsi bila digunakan pada pasien tersebut, risikonya apa. Ya. Jadi dipilih yang sesuai. Oke, jadi pada dasarnya kalau kita menentukan kontrasepsi sebaiknya kita diskusi terlebih dahulu terhadap dokternya dok ya. Ya. Nah terus ini dok, lagi dok, kan kontrasepsi itu banyak dok. Ya. Nah itu jenis-jenisnya apa saja dok? Jenis-jenisnya bisa dibedakan sebenarnya Ya. dua kelompok, yaitu kelompok hormonal dan non hormonal. Oke, ya perbedaannya itu dok, yang Ya. hormonal sama non hormonal itu. Non hormonal kan berarti bisa dikatakan barrier atau mekanikal ya. Ya. Kalau hormonal ya dipakai zat hormon pada tubuh si aseptor. Oke, ada beberapa yang pasien menanyakan saya dok, saya ingin KB alami gitu. Nah itu KB alami ada nggak dok? KB alami ada, dengan berarti orang melakukan abstinensia. Oke. Dia mau hitung kapan hari-hari subur. Oke, sistem kalender kalau nggak salah ya. Ya, Ya. jadi
dengan perhitungan yang akurat, Ya. ya mungkin akan tepat. Oke. Tapi bila perhitungannya tidak pas, terjadi kehamilan. Jadi menyambung hal tersebut, kira-kira seberapa persen istilahnya kayak tingkat keberhasilan dari suatu kontrasepsi itu dok? Kontrasepsi tingkat keberhasilannya semakin meningkat bila sesuai. Misalnya kalau penggunaan IUD gitu, Ya. dibandingkan dengan penggunaan metode operatif wanita, tentu akan lebih akurat, presisi gitu pada metode MOE. Kesingkat kegagalannya hanya sekitar 0,5% pada MOE. Pada IUD masih berkisar antara 2%. Jadi setiap kontrasepsi itu memang ada tingkat keberhasilannya, tapi ada juga efek istilahnya gagalnya dok ya. Kan itu upaya manusia. Iya benar, karena suatu kehamilan itu digariskan oleh Tuhan juga ya. Ya, ada faktor kehendak ilahi, kalau enggak kehendak pemilik langit dan bumi. Iya. Oke, jadi sobat Prima itu selain kontrasepsi hormonal sama hormonal, kita ada juga namanya KB alami yang tadi dikatakan oleh Dr. Yudi, yaitu KB sistem kalender gitu kan. Ya. Nah kurang lebih deh, kalau misalnya ditanya dok, KB mana sih yang paling bagus gitu dok? Kira-kira jawabannya yang mana tuh? Kalau ditanya seperti itu dok, sama pasien misalnya dok? Ya, sesuai dengan resiko pasien ya. Kalau misalnya pasien-pasien dengan anak dia sudah tua, usia dia udah di atas 35 tahun, ataupun anak sudah 4, tapi usia dia masih 25 tahun. Saya pikir lebih tepat dia hari gini, saat ini ya, masa kini ya pakai MOE. Ya. Karena mau berapa lagi anak? Dimana semua kondisi saat ini kan biaya hidup tinggi, biaya sekolah tinggi, ya, dan biaya terbesar pada seorang kepala keluarga itu dihabiskan untuk anak. Iya, benar. Ya, bukan oleh pacarnya, bukan. Tapi yang bikin kita susah di lapangan tuh biasanya banyak anak banyak rezeki gitu. Ya. Iya. Itu dulu. Itu dulu. Saya baru baca di detik.com. Detik.com sekarang rupanya penduduk terbesar di dunia itu bukan lagi China. Lalu India. China tahun ini China itu malah pemerintahannya kalau dia dulu berupaya satu anak satu keluarga, satu pasangan satu anak. Sekarang mereka mendorong supaya setiap pasangan lebih dari satu anak. Karena kenapa? Sekarang jumlah penduduknya menurun. Mereka sudah sekarang aging population, sudah per tahun dia yang meninggal itu 850.000. Jadi sekarang negatif. Malah dia takut habis penduduknya. Jepang pun begitu, Singapura juga begitu. Iya. Jadi malah yang masih produksi terus itu India. Mungkin kita juga nyusul ya. Kita masih. Mungkin kita kehidupan masih kurang sulit barangkali. Di Cina atau di Jepang kehidupan sangat sulit. Jadi punya anak itu beban. Punya anak nggak hanya lahirkan kasih makan, enggak seperti itu. Jadi beban biaya tinggi. Maka mereka kalau mau melahirkan satu keluarga malah disupport oleh negara. Saking penduduknya berkurang. Karena sedikit ya. Iya, berkurang penduduknya. Yang semakin tua semakin banyak, yang lahir semakin sedikit. Nah, jadi populasinya kalau dibuat piramidnya ada begini. Nah, itu di negara Cina, Jepang, Singapura begitu. Ya. Di kita masih begini. Itu. Jadi sobat Prima, jadi tidak ada kata yang mana kontrasepsi yang paling bagus dok ya. Tapi ya kita harus pemilihan kontrasepsi itu secara tepat ya, sesuai kebutuhan. Nah ini dok, menyambung tadi dok, kan ada KB hormonal sama non hormonal. Nah kira-kira yang KB hormonal itu apa saja dok? Contohnya dok? Ya, KB hormonal yang termudah pakai pil KB. Lalu ada juga pakai susuk ya. Ada juga
suntik hormonal. Ada 3 jenis. Kalau yang non hormonal dok? Non hormonal ya bisa IUD, lalu kondom, ataupun MOE dan MOP. Itu non hormonal. Terus setiap kontrasepsi itu pasti ada efek sampingnya dok ya? Benar ya? Tidak juga. Tidak juga. Seperti misalnya pakai kondom tidak ada efek samping. Oh iya. Efek sampingnya ngeluarin uang buat belinya. Ya, kan? Terus misalnya kita lakukan MOP dan MOE tidak ada efek sampingnya. Ya, kita memasang alat di situ, kemudian diikat untuk diligasi untuk salurannya, tidak ada efek samping. Apakah kalau pada laki-laki setelah diligasi kemudian dia burungnya menjadi tidak bisa berkokok, kan tidak, tetap bisa berkokok, tetap ya, bisa tetap. Cuma seluruhnya kosong gitu katanya. Ayam peluru. Yang penting kan kokoknya masih ada. Iya. Benar. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih dok, yang paling sering saya dapat. Iya. Saya seorang perempuan yang sudah menopause dok. Menopause. Kira-kira itu saya perlu kontrasepsi apa tidak dok? Kita definisi menopause. Ya. Definisi menopause adalah bila seorang wanita dia tidak mendapat haid selama 12 bulan berturut-turut. Ya. Itu disebut menopause. Nah, tanda tidak mendapatkan haid itu tanda dia mulai tidak subur. Nah, artinya bila dia tidak subur, ya tidak perlu lagi menggunakan kontrasepsi. Jadi seorang perempuan menopause tidak perlu menggunakan kontrasepsi lagi. Betul. Ya? Jadi kasarnya sudah tidak mens, jadi proses ovulasi atau masa subur itu tidak terjadi ya. Ya. Tapi harus itu, Pak, setelah 12 bulan. Jangan baru 3 bulan. Nanti hamil lagi. Itu yang berapi itu. Ya. Dan ini lagi dok, itu kan menopause tadi dok. Nah ini paling banyak juga bertanya, kok misalnya saya menyusui nih dok, habis melahirkan dok, kira-kira kontrasepsi apa yang cocok buat ibu-ibu hamil, ibu menyusui dok? Menyusui sendiri sebenarnya secara tidak langsung adalah suatu bentuk kontrasepsi. Jadi cenderung wanita yang menyusui itu tidak subur. Cenderung ya. Tapi itu tidak mutlak, karena pada waktu wanita itu menyusui masih juga kemungkinan dia terjadi ovulasi. Jadi kemungkinan untuk terjadi kehamilan masih ada. Disarankan ya bisa pakai pil KB. Jadi yang dimaksudkan sama dokter menyusui ini yang ASI eksklusif ya. Yeah. Kalau ASI-nya on off, nah itu harus pakai pil KB ya. Nah ini lagi dok, pertanyaan yang paling sering ditanyain sama perempuan di luar sana. Kalau saya pakai kontrasepsi yang hormonal misalnya, kok saya ngerasa badan saya semakin gemuk gitu, atau kok kulit saya kok semakin jelek ya jadinya gitu. Apakah benar itu dok, kontrasepsi menyebabkan kegemukan atau kulit kurang cantik gitu dok? Biasanya penggunaan seperti itu pada hormonal Depo-Provera. Penggunaan artinya suntik KB 3 bulan ya dok ya? Ya, karena deposit dari hormonnya sangat tinggi. Ya, hormon progesteron itu sendiri itu cenderung membuat seorang wanita menjadi mager, malas gerak, nggak lincah ya. Jadi seolah-olah kondisi metaboliknya seperti wanita hamil, dan cenderung dia nafsu makannya meningkat. Ya, dia gemuk bukan karena suntiknya, bukan, tapi karena nafsu makannya meningkat. Karena nafsu makannya tidak ada di 2 suntik lalu kemudian jadi gemuk. Berarti kalau gitu nggak usah kasih makan ya. Hemat kan? Benar. Tapi nafsu makannya meningkat dan dia ikutin kemauannya untuk makan. Dia tidak rem itu. Kemudian dia malas gerak. Dia tidak mau exercise, olahraga. Ya tentu akan melebar badannya. Jadi yang salah itu bukan karena suntiknya, tapi pola hidupnya. Iya, lifestyle. Benar. Itu. Terus kulit, ya. Memang pada pemberian secara
secara deposit dengan kadar hormon progesteron tinggi, ya cenderung akan membuat kulit wanita itu menjadi lebih gelap. Ya, Lebih artinya nggak cerah, kusam ya, ya, kayak sedikit lebih kusam seperti karena kondisi metaboliknya seperti wanita hamil. Oh, oke. Gitu. Ya. Oke. Nah, tapi pada itu karena depositnya tinggi. Tapi kalau misalnya menggunakan pil KB dengan dosis yang sangat kecil dan teratur, itu tidak terjadi. Jadi Ya, apalagi pada pil KB itu kan menggunakan dua produk hormon, estrogen dan progesteron. Nah, kalau pemberian suntikan itu kan hanya satu jenis hormon yang digunakan, progesteron saja. Itu jadi ada sedikit efek samping. Efek sampingnya ya. Oke. Nah ini dok yang paling pertanyaan yang paling hits yang selalu saya dapat dok. Ini merupakan juga salah satu ketakutan dari seorang wanita untuk melakukan kontrasepsi mantap atau MOW itu dok. Karena banyak yang bertanya begini dok. Kalau saya melakukan kontrasepsi mantap MOW atau tubektomi, katanya gairah seksualnya tuh menurun katanya dok. Mengakibatkan katanya pasien itu mengeluh liang vaginanya mengering. Nah, itu apakah benar seperti itu dok? Oh tidak ada efeknya. Karena kalau kita MOW kita tidak mengganggu dari organ. Ya. Ovarium itu masih ada. Kita hanya mengikat dari saluran telur, saluran telur, saluran dari sperma untuk mendekati telur sampai di ampulla. Kita ikat, kita ligasi di situ. Itu tidak ada efek sama sekali. Iya. Jadi kasarnya itu MOW itu cuma hanya mengikat saluran telur ya dok ya, tapi tidak mengganggu sel indung telurnya. Indung telurnya tidak. Oke. Jadi sementara tidak mengganggu sel indung telur, selama sel indung telur itu masih normal, jadi hormon-hormonnya juga masih normal dok ya. Masih normal. Jadi tidak ada kaitannya dengan gairah seksual menurun lah, libido menurun kayak gitu nggak ada. Tidak. Tidak. Siap. Nah ini dok, yang terakhir dok. Pertanyaan terakhir dari saya minta tips buat teman-teman sobat Prima nih dok, untuk menentukan kontrasepsi apa sih yang paling mantap untuk mereka pilih dok. Kontrasepsi kan disesuaikan dengan usia dan jumlah anak. Bila jumlah anaknya masih satu atau barangkali belum punya anak, menikah tapi masih ingin menikmati hidup berdua saja, pacaran saja, sambil nikah pacaran saja, menunda barangkali 2 atau 3 tahun lagi baru akan punya anak, ya bisa menggunakan pil, pil dengan dosis kecil gitu, lalu atau bisa menggunakan kondom, atau juga tendensial, itu pilihannya. Tapi kalau sudah punya anak satu gitu, terus saya akan berkeinginan hamil kira-kira 5 atau 6 tahun lagi. Karena fokus berkarir. Terus membesarkan anak dulu gitu ya. Terus bikin ekonomi lebih baik dulu dengan berkarir, ekonomi lebih baik, itu nanti kalau punya bayi akan lebih persiapan lagi. Ya bisa, saya pikir menggunakan IUD yang lebih tepat. Jangkanya jangka panjang. Atau implan ya dok ya. Atau implan Nah, kalau mungkin kalau suntik bolak-balik nggak praktis, implan kan cukup lama itu, bisa tahun begitu. Dan jumlah yang dilepaskan hormonnya juga sedikit, efek sampingnya lebih sedikit dibanding suntik. Jadi si perempuan tetap terlihat sehat dan seksi. Itu yang penting, terlihat sehat dan seksi. Jadi sobat Prima nggak usah ragu lagi. Jadi pemilihan kontrasepsi itu kita memandang ingin menunda kehamilan atau ingin menjarakkan kehamilan atau ingin menstop kehamilannya. Benar ya? Jadi kalau kita ingin menunda kehamilan, kita bisa pakai KB yang singkat seperti pil atau suntik. Kalau menjarakkan tadi seperti dokter katakan, kita bisa pakai IUD atau implan. Sedangkan kalau ingin stop, kita bisa pakai MOW atau MOP. MOP. Oke dah.
Jadi sobat Prima yang di luar sana, jadi nggak usah ragu lagi tentang pemilihan kontrasepsi. Kali ini sudah dijelaskan oleh Dr. Yudi. Terima kasih banyak dok sudah memberikan informasi yang sangat penting banget buat kita semua di sini dok. Jadi sobat Prima yang di luar sana, terima kasih telah menonton podcast sampai selesai hari ini. Semoga kita bertemu lagi di podcast selanjutnya yang tidak kalah penting dengan materi-materi berikutnya. Sampai jumpa. Bincang Prima, saya mau sehat.